Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joy Tafafar dari kelas Ilmu Politik 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mind mapping yang sudah saya buat yang memuat materi tentang hak asasi manusia. Yaitu terlebih dahulu mengenai konsep HAM itu sendiri. Jadi secara etimologis diambil dari beberapa bahasa asing yang dikenal dengan sebutan droit de l'homme yang dalam bahasa Prancis dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah human rights. Lalu secara terminologis itu sendiri, HAM adalah hak istimewa yang notabene inherent dalam setiap diri manusia. Lalu secara esensi, HAM sebenarnya tidak perlu legitimasi yuridis, tetapi jika diakumulasikan pada tatanan hidup manusia, baik secara sistem sekuler maupun positivistik, maka eksistensi HAM memerlukan landasan yuridis yang secara fundamental diperlakukan untuk mengatur hidup manusia secara umum, karena manusia adalah makhluk sosial sehingga diperlukan seperangkat aturan untuk mengatur jalannya hidup bermasyarakat dan bernegara tanpa mengurangi dari HAM itu sendiri. Lalu pada perkembangannya, hak asasi manusia mencatatkan sejarah yang cukup kelam, yaitu dengan adanya politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan medio 1940 dan tepatnya 1948. Jadi politik apartheid itu sendiri adalah sebuah kebijakan yang diprakarsai oleh Partai Nasional Afrika yang artinya separasi antara hak dan kewajiban antara warga kulit putih dan warga kulit hitam, yang dari separasi tersebut dibentuklah sebuah undang-undang. Lalu implikasinya terhadap masyarakat seperti apa? Jadi yang pertama, terjadinya pembagian ruang hidup antara ras di Afrika Selatan. Golongan kulit putih memperoleh sekitar 87% wilayah di Afrika Selatan, sedangkan kulit hitam hanya memperoleh 13% atau sisanya. Jadi kesimpulannya, hal ini cukup diskriminatif dan tidak menunjukkan aspek berkeadilan. Lalu yang kedua, juga terjadinya ketimpangan kebijakan yang terjadi di beberapa aspek. Yang pertama itu aspek pendidikan, yang kedua aspek sosial, dan yang terakhir adalah aspek budaya. Sehingga dari carut-marut yang terjadi di Afrika Selatan ini memunculkan tokoh yang cukup inspiratif yang bernama Nelson Mandela. Dia seorang lawyer dan aktivis kemanusiaan yang melihat ketidakadilan yang terus berkecamuk di negaranya sendiri, sehingga membuat suatu gerakan revolusioner yang mengkoordinir warga sipil untuk melanggar aturan rasial sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Sehingga dari aktivitas yang dia lakukan menjebloskannya ke jeruji besi pada tahun 1962 dan divonis oleh hakim dengan hukuman seumur hidup. Lalu seiring berjalannya waktu dan mendapatkan intervensi dari dunia internasional mengenai politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan, akhirnya Presiden Afrika Selatan yaitu Frederick William de Klerk mencabut aturan-aturan apartheid dan membebaskan Nelson Mandela pada tahun 1990. Lalu terjadi reformasi di negara Afrika Selatan ini pada tanggal 27 April 1994. Presiden mengizinkan masyarakat sipil atau masyarakat berkulit hitam ini untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilihan umum. Dan pada akhirnya setelah 2 minggu kemudian, Komite Pemilihan Independen menetapkan Partai ANC atau African National Congress sebagai pemenang, serta menunjuk Nelson Mandela yang terpilih dari pemilihan umum sebagai Presiden Afrika Selatan yang baru. Dan hal itu sekaligus sebagai babak baru yang menjadi tonggak awal sejarah untuk pemberantasan diskriminasi dan kemiskinan yang terjadi di Afrika Selatan. Baik, yang selanjutnya yaitu membahas mengenai sejarah singkat dari hak asasi manusia. Jadi yang pertama diawali dengan surat yang namanya Habeas Corpus Act yang dipublikasikan pada tahun 1679. Habeas Corpus Act ini merupakan sebuah istilah Latin yang berarti melahirkan tubuh. Awalnya surat perintah ini adalah bentuk awal dari surat perintah penangkapan. Namun seiring berjalannya waktu, surat perintah ini berkembang menjadi surat perlindungan mendasar bagi orang yang tidak bersalah. Lalu pada pertengahan hingga akhir tahun 1960-an, surat tersebut telah mencapai puncak kepentingannya dengan bantuan yang tersedia untuk
mengatasi hukuman negara yang melanggar hak konstitusional terdakwa seperti itu dalam kata-kata seorang hakim yang bernama William Brennan, begitu cacat fundamental seperti itu dalam ruang seseorang di bawahnya secara konstitusional tidak dapat ditoleransi. Lalu yang kedua yaitu peristiwa revolusi Perancis yang terjadi pada tanggal 5 Mei 1789 sampai 5 November 1799, berawal dari keangkuhan Raja Louis XV yang menerapkan absolutisme dalam memimpin serta berikrar sebagai perwakilan Tuhan di dunia atau le droit divin, membuat ia memerintah secara semena-mena hingga mengalami dekadensi dalam pemerintahannya. Sehingga pada tahun 1774 hingga 1789 yang mana pada waktu itu tengah terjadi krisis keuangan sehingga memantik kebencian dan kemarahan rakyat Prancis. Kecemburuan sosial antar kelas juga semakin tidak terelakkan, yang pada akhirnya meletuslah revolusi yang terjadi pada tanggal 14 Juli 1789 sebagai penanda kebangkitan HAM di Prancis dengan slogannya yang terkenal yaitu Liberté, Égalité, Fraternité, yang artinya kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan. Lalu yang peristiwa ketiga itu Magna Carta, berawal dari kesewenang-wenangan Raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan yang dimana Raja dipaksa untuk menandatangani piagam yang memuat 63 pasal. Tujuan piagam ini untuk memberi hak dan keadilan bagi para bangsawan. Dalam perkembangannya, piagam ini juga diberlakukan untuk seluruh warga, sehingga supremasi hukum di atas kekuasaan ini menjadikan landasan fundamental dalam pemerintahan monarki konstitusional. Lalu prinsip yang ditanamkan dalam Magna Carta ini yaitu menghindari absolutisme yang ada pada raja. Lalu yang kedua, menjunjung tinggi HAM di atas kuasa raja. Lalu yang ketiga, larangan merampas atau mempersekusi warga negara atas kemerdekaan yang ia miliki. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip HAM, diambil dari The Universal Declaration of Human Rights. Jadi ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip individual, yang menyatakan bahwa setiap individu wajib dihormati kehidupan integritasnya baik fisik maupun moral dan atribut yang melekat pada dirinya. Lalu yang kedua itu prinsip anti diskriminasi, yaitu setiap individu harus diperlakukan sama tanpa memandang ras, strata sosial, dan gender. Lalu yang ketiga prinsip keamanan, bahwa setiap orang berhak terjamin keamanannya. Lalu yang keempat prinsip kemerdekaan, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati individualismenya. Lalu yang terakhir adalah prinsip kesejahteraan sosial, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dengan layak. Lalu mengenai sifat yang melekat pada HAM. Jadi sifat yang pertama itu universal, sifatnya menyeluruh kepada semua individu tanpa terkecuali. Lalu yang kedua yaitu ada sifat individual yang melekat pada diri setiap manusia. Lalu yang terakhir adalah sifat supralegal, yaitu hak yang diperoleh sejak lahir dan termasuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang terakhir mengenai perkembangan HAM khususnya di Indonesia, yaitu HAM muncul sejak terjadinya penjajahan di Indonesia, dibuktikan dengan munculnya perjuangan penegakan HAM dengan agenda seperti Kebangkitan Nasional tahun 1908, lalu Sumpah Pemuda 1928, dan puncaknya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta Sidang Umum MPRS. Dari proses panjang tersebut, finalisasinya yaitu dengan ideologi yang bernama Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia, yang di situ termuat unsur-unsur HAM yang terbukti pada sila kedua. Lalu yang kedua yaitu perkembangan HAM di global. HAM muncul pada paruh kedua abad ke-20 semenjak dirumuskannya tentang HAM di Paris tahun 1948. Sejak saat itu konsep HAM berkembang sangat pesat yang dapat diterima secara global sehingga pelaksanaannya dapat dimonitoring oleh Dewan HAM PBB dan Badan Traktat PBB, dan pada tingkat regional diawasi oleh pengadilan HAM, yaitu pengadilan HAM Eropa, pengadilan HAM Amerika, dan yang terakhir pengadilan HAM yang ada di Afrika.
Jadi kesimpulannya pada materi mengenai hak asasi manusia ini yaitu sejatinya HAM adalah hak kodrati yang diberi Tuhan kepada manusia untuk bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan HAM antar manusia juga harus dijunjung tinggi sehingga berbagai tindakan represivitas terhadap HAM dapat diminimalisir keberadaannya. Lalu yang terakhir mengutip pernyataan dari Jean-Jacques Rousseau, ia mengatakan bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan apabila ia berada dalam suasana kebebasan. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.